Shalom, selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat, baik yang di gereja maupun yang di rumah melalui Zoom. Puji Tuhan, kita boleh memasuki bulan yang baru lagi. Kita patut bersyukur, 4 bulan sudah berlalu dengan penyertaan Tuhan yang tiada henti dalam kehidupan kita. Selama bulan Mei, Gereja Pok Citra Grand merayakan bulan Oikumene. Selama bulan Oikumene, tata ibadah akan menggunakan format tata ibadah dari berbagai denominasi gereja di bawah PGI. Melalui bulan Oikumene, kita merayakan peziarahan panjang gereja-gereja di Indonesia untuk mewujudkan pembentukan satu gereja di Indonesia menurut amanat Yesus Kristus, sebagaimana disebutkan dalam Manifest Pembentukan Dewan Gereja di Indonesia atau DGI. Kita mengingat kembali arah gerak bersama Oikumene untuk memperjuangkan semesta sebagai rumah bersama atau oikos, di mana semua ciptaan dapat berdiam atau menein dan terpelihara kehidupannya dalam Shalom Allah. Dalam ibadah Minggu Paskah kelima ini kita akan menggunakan bentuk atau format tata ibadah dari Gereja Masehi Injili di Minahasa atau GMIM. Ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yosepin Yunita Dewi SSI dengan tema Persekutuan Gereja menopang segala ranting tetap bertumbuh dan bacaan dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Warta Jemaat. Sebelum ibadah dimulai, mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Donasi bencana alam NTT. Gereja Pok Citra Grand mengajak jemaat untuk menopang saudara-saudara kita yang terkena bencana di NTT. Donasi dapat disampaikan melalui amplop misi atau transfer ke rekening misi gereja. Penerimaan dana misi sejak 18 April sampai dengan 2 Mei 2021 hari ini akan disalurkan untuk NTT berupa dana melalui PGIW Jawa Barat dan BP POK Jawa Barat, serta berupa buku nyanyian gereja melalui Yayasan Musik Gereja atau Yamuger. Sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 telah terkumpul sejumlah Rp6.355.000. Terima kasih atas partisipasi jemaat. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan dilaksanakan pada Kamis 13 Mei 2020 pukul 09 secara offline di gereja dan secara online melalui Zoom. Rangkaian ibadah sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat, mari kita masuk dalam ibadah kita. Kita bersaat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita sambut dengan nyanyian jemaat KJ 05, Tuhan Allah namamu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik Bapak Ibu yang beribadah di gereja maupun yang ada di rumah. Bersama-sama kita mau mengaku dan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dipersilakan duduk. Nas pembimbing di dalam kebaktian Minggu pada hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita menaikkan pujian, tinggallah dalam Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, serta mengaku dosa kepadanya. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur 34 ayat 19 tertulis, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Marilah bersama-sama kita satukan hati di dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami menyadari sebagai anak-anak-Mu yang penuh dengan kelemahan. Mudah sekali bagi kami untuk jatuh dalam dosa, pelanggaran, melakukan hal yang tidak Engkau kehendaki dalam hidup kami. Kami mengaku, menyadari, dan memohon maaf Tuhan atas setiap kelakuan kami, tutur kata kami, pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu dan menyakiti sesama kami. Kiranya setiap hari kami diingatkan untuk terus memperbaharui diri, untuk terus menjadikan diri sebagai pribadi yang lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah kesadaran kami Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan kami, seraya memohon penyertaan Tuhan, agar diri kami diperbaharui di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita naikkan pujian, ya Yesus tolonglah. Hapuskan dosaku.
Bagi kita yang telah mengakui segala dosa penyesalan kita di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah pengampunan dari Allah. Sebagaimana firman-Nya, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikianlah yang tertulis dalam Roma 6 ayat 12 hingga 14. Kita menaikkan pujian kasih setiamu. Bapak Ibu Saudara diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mendengarkan hukum Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 6 hingga 7. Mari kita angkat pujian Engkau milikku abadi. Sepanjang jiwa ragu ingin
silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri di dalam pembacaan Alkitab dengan mengawalinya di dalam doa. Ya Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena penyertaan-Mu di sepanjang malam kehidupan kami dapat beristirahat dengan nyenyak, dengan baik, dan dapat kembali bangun pagi hari ini dengan tubuh yang segar, yang sehat dan kuat. Dan kami meyakini jikalau pada saat ini kami juga bersama-sama berhimpun, baik kami di rumah maupun di gereja, untuk bersama-sama beribadah, mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi kepadamu, ini adalah karena kuasa Tuhan dalam hidup kami, yang memampukan kami semua untuk dapat melakukan hal tersebut. Maka kini kami hendak bersama-sama belajar dari firman-Mu Tuhan. Bukalah hati, telinga, pikiran, dan jiwa kami, agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, agar kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami terlebih menjadi pelaku firman Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu telah siap mendengar dan melakukannya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat 1 hingga 8. Yohanes 15 ayat 1 hingga 8 berada di bawah judul Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, serta melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan setiap orang pasti digerakkan oleh sesuatu. Digerakkan itu artinya dia dibimbing, dikendalikan, atau bahkan mengarahkan. Seperti misalnya ketika kita menggerakkan sebuah mobil, maka pada saat itu kita sedang membimbing, mengendalikan, mengarahkan mobil tersebut. Lalu kalau ditanyakan kepada kita apa yang menjadi daya penggerak kehidupan kita, apa jawaban kita? Apa yang menjadi penggerak di dalam kehidupan kita? Sekiranya ada beberapa penggerak yang paling umum di dalam kehidupan manusia. Banyak orang yang hidupnya digerakkan oleh rasa bersalah. Orang yang demikian cenderung menghabiskan diri dalam penyesalan, menyembunyikan rasa malu, serta membiarkan masa lalu mengendalikan masa depannya.
Bukankah setiap orang memang pernah melakukan kesalahan? Tapi sebenarnya dengan mengaku di dalam Tuhan dan berserah padanya, setiap orang akan dimampukan untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Orang yang hidupnya digerakkan oleh rasa bersalah cenderung belum bisa move on. Belum bisa move on dari kesalahan, dari sesuatu yang ia sesali, bahkan ketika ia menyesali karena tidak mampu melakukan sesuatu dalam peristiwa tersebut misalnya. Sehingga orang yang demikian sulit untuk menerima situasi dan keadaan masa kini. Masih dibayang-bayangi masa lalu, penyesalan. Ada juga orang marah, dendam di dalam dirinya yang sangat besar. Orang-orang yang demikian cenderung akan mempertahankan kepahitan dalam dirinya dan tidak mau menerima pengampunan. Ada yang melampiaskan amarahnya dengan memilih diam, menyimpan sendiri. Ada pula yang memilih dengan bersikap arogan, marah sana sini, ngomel sana sini, tidak suka akan ini dan itu, segala sesuatu dianggap tidak benar, tidak baik, tidak pas. Orang yang demikian hanya akan menyakiti dirinya sendiri. Karena mungkin saja orang yang telah menyakiti hidupnya telah melupakan perbuatannya. Dia sudah menjalani hidupnya dengan santai, dengan biasa, tapi diri kitalah yang masih dipenuhi dengan amarah, kebencian, dan dendam. Sering mengingat-ingat, mengungkit masa lalunya, mengungkit peristiwanya, mengutuk dan membencinya. Nanti siapa tahu kita bisa lihat di sekitar kita. Apakah ada orang yang demikian? Ada juga orang yang hidupnya digerakkan oleh materialisme. Cenderung ingin memiliki sesuatu, misalnya karena harganya, karena untuk prestis, kebanggaan, atau untuk mengikuti tren dan lain-lain. Dengan pemahaman bahwa hal itu akan membuat hidupnya lebih bahagia, lebih penting, dan merasa lebih aman ketika berada dalam suatu komunitas, kelompok, atau persekutuan. Padahal semua yang kita miliki bisa lenyap, bisa berubah, nilai bisa berkurang, tidak ada yang abadi. Yang harus kita miliki adalah rasa syukur atas apa yang saat ini kita peroleh. Orang-orang yang digerakkan dengan materialisme cenderung nilai dirinya ditentukan oleh nilai barang yang ia kenakan atau yang ia miliki. Dan yang terakhir, walaupun mungkin masih ada hal-hal lainnya, orang yang hidupnya digerakkan oleh kebutuhan akan sebuah pengakuan. Orang-orang yang demikian cenderung membiarkan harapan dari orang-orang sekitarnya itu mengendalikan kehidupannya. Banyak orang yang akhirnya bekerja, berusaha hanya untuk sekedar mendapatkan pengakuan, sanjungan dari orang-orang sekitarnya, atau bahkan hanya untuk menyenangkan orang sekitarnya. Tanpa disadari hidup yang seperti ini penuh dengan tekanan. Dia tertekan karena dia harus menghidupi harapan dari orang-orang sekitarnya. Yang tentu harapan dari orang-orang sekitarnya itu juga akan meningkat, bertambah. Karena tidak ada manusia yang pernah puas dengan apa yang dimiliki. Ketika dia berharap terhadap pasangannya, kamu beri saya mobil dong. Ketika udah dapat satu mobil, tambah dong mobilnya 2.
Udah dapat 2 mobil, tambah dong 3. Harapan setiap orang selalu meningkat, dan orang yang hidup seperti ini, hidup yang dikelilingi dan hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang sekitarnya, dia akan penuh tekanan. Tidak enjoy menikmati hidup. Lalu dari 4 hal tadi, 4 hal itu saja, kira-kira yang mana yang menggerakkan hidup Bapak Ibu Saudara? Yang mana yang menggerakkan jalan hidup Bapak Ibu Saudara pada saat ini? Mari kita perhatikan perikop pada hari ini. Hidup seorang beriman haruslah digerakkan oleh kasih dari Yesus Kristus. Bagaimana umat bisa mengalami kasih dari Yesus itu sendiri kalau umat tidak hidup di dalamnya? Seseorang yang hidup karena materialisme, dia hidup dalam kemewahannya, kenyamanannya, materialismenya. Orang yang hidup karena digerakkan oleh kebencian, dia menyimpan kebencian di dalam dirinya. Orang yang hidup digerakkan oleh butuh untuk pengakuan, dia membebani dirinya dengan tekanan-tekanan harapan dari orang sekitarnya. Maka kalau hidup di dalam Kristus, digerakkan oleh Kristus, menghidupi karakter dan nilai-nilai Kristus di dalamnya. Sulit? Iya, sulit. Karena apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus seringkali bertentangan dengan keinginan Bapak Ibu semua dan saya. Bayangkan ada orang yang menyakiti Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu diminta untuk doakan. Ampuni dia. Bagaimana Tuhan, sakit sekali saya difitnah oleh dia, dipermalukan oleh dia, lalu Tuhan minta saya mendoakan. Berat. Tapi dalam setiap kesulitan yang ada, Tuhan selalu mengingatkan, akulah pokok anggur yang benar. Itulah ayatnya yang pertama yang disampaikan dalam perikop kita hari ini. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kenapa Yesus menggunakan gambaran kebun anggur? Para murid dan masyarakat pada masa itu banyak yang bekerja di kebun anggur, petani anggur, sehingga mereka paham betul mengenai proses dan apa yang harus dilakukan dalam menanam dan merawat pohon anggur. Jadi ilustrasi tentang pokok anggur bukanlah hal yang baru bagi orang Israel pada saat itu, termasuk bagi murid-murid Yesus. Hanya terkadang pemahaman atau ilustrasi yang diungkapkan oleh Yesus itu seperti bertentangan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kok ia bisa disuruh mengampuni, mendoakan? Kok ia bisa disuruh berdamai dengan orang lain? Kok ia bisa harus menurut kepada Bapa di surga sementara ajarannya itu sulit dilakukan? Sehingga itu yang membuat para murid nggak pernah mengerti. Karena mereka selalu mencoba untuk mengerti hanya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Kalau firman Tuhan itu mendukung kehidupan mereka, mereka oke. Kalau firman Tuhan tidak mendukung kehidupan mereka, mereka tidak oke. Sama seperti kehidupan kita pada saat ini, Bapak Ibu. Mungkin ada kita, di antara kita semua atau di antara umat Tuhan yang ketika datang untuk beribadah, mau mendengarkan firman Tuhan, itu pilih-pilih. Yang khotbah siapa? Firmannya dari mana? Bacaannya apa? Waduh, nggak seru. PF-nya bikin ngantuk. Nggak seru, PF-nya tukang sindir-sindir.
Nggak seru, PF-nya selalu melantur kalau bicara, nggak to the point. Nggak seru, PF-nya terlalu cepat kalau ngomong. Nggak seru, khotbahnya tentang anak-anak, datanglah kepadaku yang letih lesu. Cemen khotbahnya. Nah, jangan-jangan kita juga berlaku seperti itu sehingga nggak pernah mau mengerti akan firman Tuhan. Sama seperti murid-murid Yesus yang selalu diajarkan, diberikan pemahaman, diberikan ilustrasi, perumpamaan. Tapi karena mereka hanya mau mengerti sesuai dengan keinginan mereka, sulit bagi mereka untuk memahami apa sih maksud firman Tuhan. Atau bahkan kadang-kadang umat Tuhan ketika pulang beribadah yang diingat adalah tadi ceritanya tentang kelinci. Karena saat khotbah PF-nya membawa cerita fabel. Atau yang diingat tadi bunganya cantik. Atau yang diingat tadi itu yang nyanyi ada yang fales loh. Kan suara ke telinga saya peka banget nih kalau ada yang fales-fales terlalu tinggi. Itu tadi yang datang jemaatnya ada yang kurang cocok deh atasan sama bawahannya. Yang diperhatikan itunya, gitu, tampilan-tampilannya. Maka saat ini belajarlah kita sama-sama untuk menerima, mendengar firman Tuhan secara utuh, bukan sepotong-sepotong. Ilustrasi yang Yesus sampaikan mengenai proses pertumbuhan anggur, dialah pokok anggur tersebut, dilanjutkan dengan menyebutkan tentang ranting. Kalau kita perhatikan sebuah pohon, kita akan menemukan ada akar, batang, cabang, ranting, buah, dan daun. Jadi ranting itu adalah bagian cabang yang ukurannya lebih kecil. Ranting adalah cabang dari cabang pohon lagi. Ranting ini umumnya kecil, lemah, dan sebenarnya butuh bantuan, butuh penopang dari cabang, dari batang, dan dari akar pohon tersebut. Pada ranting itulah kelak akan dihasilkan buah yang umumnya terus menggantung gitu ya, buah apel, buah jeruk. Kalau buah kelapa nggak mungkin, berat. Ranting tidak bisa menopang. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Dia bergantung dari cabang pohon, dari batang pohon, dan dari akar. Untuk bertahan, untuk menghasilkan buah. Seperti dalam ayat 4-5, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini hendak disampaikan bahwa umat kita adalah rantingnya yang harus berbuah. Dan harus tinggal tetap bergantung penuh pada pokok anggur. Karena tanpa itu maka tidak ada buah yang dihasilkan. Dari sini kita diajak untuk merefleksikan apa artinya hidup yang sedang kita jalani. Apakah hidup yang kita jalani ini untuk berbuah bagi Tuhan dan bagi sesama, atau hidup untuk diri sendiri? Sebagai umat beriman, kita mengaku Yesus adalah juru selamat. Dialah pokok kehidupan kita. Hanya di dalam Dia kita beroleh pengampunan dan pengenalan akan kasih yang membawa kita untuk berbuah dalam kehidupan ini. Buah apa yang kita hasilkan? Bapak Ibu tentu mengingat Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita tidak dapat berbuah dari diri kita sendiri.
Kita juga tidak dapat berbuah apa-apa tanpa tinggal di dalam Dia. Kita harus menyatu dengan Yesus agar buah dapat dihasilkan. Kita diingatkan, kita diajar, kita ditegur. Itulah proses yang harus kita jalani untuk menghasilkan buah. Hidup kita dirancang oleh Tuhan untuk menjadi ranting dan menghasilkan buah, tidak lebih dan tidak kurang. Yang diminta dari kita hanyalah untuk tetap tinggal pada pokok anggur, yaitu Yesus sendiri. Jika dirangkum Bapak Ibu dalam sebuah pernyataan, pusat hidup umat beriman adalah Tuhan Yesus. Karakter yang ada di dalam diri umat beriman adalah murid yang mau terus belajar untuk menjadi serupa dengan karakter Kristus. Lalu apa yang umat berikan dalam kehidupan? Yaitu pelayanan. Apa yang menjadi pesan dari kehidupan kita saat ini? Yaitu membawa kabar baik, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Dan apa yang menjadi komunitas kehidupan kita? Yaitu persekutuan, di mana setiap orang menunjukkan komitmen kesetiaannya pada Tuhan dan menerapkan sikap saling dalam persekutuannya. Nah ini, ketika kita masing-masing pribadi dalam sebuah persekutuan memberikan buah yang baik, tadi ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya, akhirnya kita semua dapat saling menopang satu sama lain dalam persekutuan. Bayangkan kalau dalam hidup persekutuan yang terjadi adalah iri hati, kebencian, amarah, penolakan, intimidasi, ketidakpercayaan, kebohongan. Apakah bisa kita saling menopang dalam persekutuan? Yang ada ketika seseorang minta didoakan, kok minta doa dapat berkat dari Tuhan? Kamu kurang bersyukur ya? Apa yang kamu miliki? Udah protes duluan kita yang mau doakan. Minta kok kenaikan jabatan. Kamu nggak puas? Mau ngejar apa kamu? Udah negative thinking. Itu baru persoalan doa. Kita lihat anggota sesama kita, sesama persekutuan datang dengan pakaian yang rapi, bersih. Waduh, tumben bajunya bersih. Bakalan hujan nih kayaknya. Niatnya bercanda, tapi tidak menyenangkan di hati orang yang mendengar. Kalau hidup persekutuan kita selalu penuh dengan kecurigaan, mana mungkin kita bisa saling menopang satu sama lain? Tidak mungkin. Yang ada saling gontok-gontokan, saling tidak percaya satu sama lain. Ketika ada seseorang yang terpilih, terpanggil menjadi majelis, jemaat bertanya-tanya, emang dia bisa? Dia mantan narapidana, utangnya di mana-mana, jangan-jangan uang gereja habis nanti sama dia. Jangan-jangan program gereja nanti nggak jelas arahnya kemana. Udah negatif thinking duluan. Tapi kalau kita hidup dalam rasa saling mengasihi, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir adalah penguasaan diri yang umumnya orang banyak gagal di situ. Kenapa? Karena tidak mampu mengelola emosinya, tidak mampu mengelola pikirannya untuk nggak negatif thinking, nggak mampu mengelola iri hati di dalam dirinya. Yang dilihat dari dirinya selalu orang lain lebih dikasihi Tuhan, kalau saya nggak pernah dikasihi Tuhan. Selalu menempatkan diri sebagai korban dari tidaknya dikasihi Tuhan. Maka sebagai umat persekutuan gereja, yang diminta adalah adanya rasa saling menopang,
saling mengikat, saling terjalin, saling menguatkan satu sama lain. Itulah tema dalam minggu kita hari ini. Mampukah kita hidup dalam sikap saling menopang satu sama lain? Mampukah kita hidup dengan menyingkirkan segala tindakan-tindakan yang kurang tepat yang kita lakukan terhadap orang lain? Mampukah kita menyingkirkan segala pandangan negatif kita terhadap orang lain dan mulai menerima, memahami, merangkul setiap orang dalam persekutuan? Sebagai umat beriman, kita hanya diminta untuk saling mengasihi sesama. Dengan begitulah kita telah menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Tertuang dalam hukum kasih Matius 22 ayat 37 sampai 40, tidak perlu saya bacakan karena itu sudah ngelotok di luar kepala Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dalam Roma 15 ayat 7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Diingatkan di dalam Roma, saling menerima. Apakah kita sudah saling mengasihi dan saling menerima? Menerima perbedaan di antara kita. Bahwa di antara kita itu ada yang keras, ada yang lembut, ada yang pelit, ada yang royal, ada yang mampu memimpin, ada yang mampu mengorganisir, ada yang mampu bernyanyi, ada yang mampu mendoakan dan sebagainya. Bahwa kita dihadirkan oleh Tuhan dalam berbagai perbedaan dengan karunia yang berbeda-beda. Mampukah kita saling mengasihi dan menerima, bukan menghakimi? Atau jangan-jangan kita saling menuntut agar orang lain harus menjadi seperti yang kita inginkan. Karenanya kalau ini yang terjadi dalam sebuah persekutuan, yang muncul adalah pemaksaan kehendak, pemaksaan pemahaman terhadap orang lain. Tidak ada yang namanya penerimaan. Bapak Ibu Saudara, belum terlambat bagi kita untuk merubah apa sih yang menggerakkan kehidupan kita. Apa sih yang menjadi pokok kehidupan kita? Apakah hidup kita digerakkan oleh rasa bersalah, kebencian, materialisme atau kebutuhan pengakuan dari orang lain, ataukah hidup kita digerakkan dan hanya karena kasih Tuhan kita mampu untuk mengasihi setiap orang? Bapak Ibu Saudaralah yang akan menentukannya. Amin. Bersama-sama kita akan dengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Sela Moria, GPIB Bukit Moria.
Marilah bersama-sama kita mempersatukan diri dengan gereja dari segala abad dan tempat bersama-sama dengan mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam pemahaman akan firman Tuhan ini, maka marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Inilah persembahan kami ya Tuhan, kiranya berkenan kepadamu. Kepada Bapak Ibu yang berada di gereja, kotak persembahan telah disiapkan di depan, dan Bapak Ibu tetap saling menjaga jarak dalam memberikan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu yang berada di rumah, dapat mengirimkan atau mengumpulkan persembahan di dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja, dapat juga disampaikan dan disarankan melalui transfer ke rekening gereja yang tertera di dalam warta
gereja. Kita akan memberikan persembahan sambil menaikkan pujian, kubri persembahan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami, yang senantiasa menyertai kehidupan kami, baik melewati pengalaman duka ataupun melewati pengalaman suka. Kami senantiasa dapat merasakan tangan kasih Tuhan terulur dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang juga sudah kami dengar bersama. Kiranya kami diingatkan untuk dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, yaitu berbuah, memberi kasih kepada sesama dan menjadi berkat bagi setiap orang. Kami juga bersyukur Tuhan pelayanan ibadah hari Minggu ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa dan bersyukur untuk setiap jemaat Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan pada minggu hari ini. Kami juga telah memberikan persembahan yang asalnya dari Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan dapat terpakai di dalam pelayanan di tempat ini dan menjadi buah-buah sukacita, menjadi berkat di dalam kehidupan jemaat. Berkati setiap para majelis yang Tuhan percayakan untuk memimpin, membina, mengayomi jemaat, dan melakukan yang terbaik dalam pengelolaan penata layanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami saat ini juga menaikkan doa syafaat kami untuk seluruh jemaat Gereja Pok Citra Grand, setiap keluarga-keluarga Tuhan. Engkau berikan mereka kesetiaan hidup di dalam Tuhan, berkati mereka dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, dan hidup pelayanan mereka dalam keluarga mereka Tuhan. Terlebih dalam masa pandemi ini yang masih terasa berat untuk dijalani oleh setiap keluarga-keluarga. Kiranya hanya dengan tangan kasih Tuhanlah setiap jemaat dimampukan untuk terus menjalani keseharian mereka di dalam pengharapan bersama Tuhan. Saat ini kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang dalam keadaan lemah fisik, untuk Ompung Yosiboru, Bapak Parbun Tian Purba, Ibu Esna Sihotang, Ibu Tiani Boru Manurung, Ibu Suratinah, Ibu Nora Mamahit, Ompung Natania Doli, Ibu Tianggur Boru Manurung, Ompung Daril Boru, Bapak Joni Mandali, Ibu Khadijah, dan bagi setiap orang tua kami yang belum kami sebutkan namanya, kiranya Engkau menjaga, memelihara kehidupan mereka Tuhan. Senantiasa mereka bersukacita di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam di NTT, agar Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, serta pemulihan yang saat ini tengah berlangsung di NTT, kiranya juga dapat berjalan baik dan lancar. Kami berdoa bagi setiap kaum lansia, para duda, janda, dan yatim piatu, agar Tuhan senantiasa memberikan kekuatan
kesehatan, dan pemeliharaan di dalam hidup mereka. Bagi saudari Caroline, Kesia, dan Sophie, agar senantiasa merasakan damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan, sehingga tetap bersyukur dan bersemangat di dalam menjalani keseharian mereka. Kami juga berdoa bagi Ibu Fitria Leni Asih Manihuruk dalam masa persiapannya menjelang melahirkan. Tuhan yang menyertai proses-proses yang akan dilangsungkan sehingga ibu dan anak dalam keadaan baik dan sehat senantiasa. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang tengah mempersiapkan ujian tingkat akhir sekolah maupun yang mencari lembaga pendidikan selanjutnya, agar dimudahkan, dilancarkan, dan mereka dapat memasuki tempat yang baik untuk mereka menempuh pendidikan mereka. Bagi kaum muda yang tengah mencari pekerjaan dan pasangan hidup, Tuhan berikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Tuhan nyatakan kasih Tuhan di dalam hidup mereka, sehingga pekerjaan yang mereka dapatkan boleh mereka tekuni untuk menjadi berkat dalam hidup mereka. Dan mereka yang telah menemukan pasangan dapat menjaga relasinya dengan baik dan kudus di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk program Gereja POK Citra Grand dalam masa pelayanan tahun 2021 bagi para pelayan gereja, gembala, majelis, admin, auditor, koster, guru-guru sekolah minggu, dan pembina remaja, agar diberikan kesatuan hati, sukacita, damai sejahtera di dalam melayani Tuhan, sehingga program-program yang telah dipersiapkan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Juga kami berdoa untuk rencana pembangunan Gereja POK 2 Citra Grand agar semuanya dapat berjalan baik dan lancar, setiap masyarakat di sekitar maupun aparat pemerintah dapat menerima dan mendukung proses persiapan yang tengah dilangsungkan ini. Kami juga berdoa bagi para penderita COVID yang tetap saat ini masih dalam masa perjuangan untuk mereka sembuh dan pulih, agar Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, dan juga kepada pemerintah dalam terus mengupayakan adanya vaksin sehingga semakin mengurangi penyebaran virus corona ini. Demikian pun kami juga berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami dan tim penanganan pandemi ini, agar semuanya juga dalam keadaan baik dan sehat, dan bangsa kami dipulihkan dari adanya pandemi ini, dan kami dapat kembali memulihkan kehidupan keluarga kami, pekerjaan, pelayanan kami, dan apapun yang kami lakukan, semuanya dapat kembali dilakukan dengan baik, dengan sukacita, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami senantiasa berdoa kepadamu Tuhan, agar dimanapun kami berada dan kami ditempatkan, senantiasa kami beroleh sukacita, dan kami juga membawa sukacita bagi setiap orang. Kiranya Tuhan senantiasa yang memberkati dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Inilah seru dan doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami menaikkan doa, harapan, dan ucapan syukur kami. Dan kiranya Tuhan yang senantiasa menolong, menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, dan kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara diundang bangkit berdiri, kita menaikkan pujian, Ku beroleh berkat. Yang tak kunjung lenyap, yang tidak dibilang.
hiduplah di dalam Tuhan, berbuahlah di tengah-tengah dunia. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yosepin Yunita Dewi SSI, pelayan firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, paduan suara Sela Moria dari GPIB Bukit Moria, pimpinan Bapak Arif Cahyono untuk persembahan pujian. Perangkai bunga mimbar Ibu Evita Sukmawati dan Ibu Juli Astuti, petugas multimedia, petugas sound system, tim IT, dan seluruh pelayan lain yang terlibat. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu. Jemaat dipersilahkan bersaat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, telah tersedia berkat jasmani yang disediakan oleh Bapak Hakim Manurung. Sebelum kita menikmatinya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk berkat jasmani yang telah Kau sediakan kepada kami. Terima kasih Kau senantiasa memelihara tubuh jasmani kami. Berkatilah ini ya Bapa, kiranya menjadi kemuliaan bagi-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.